Oke ya, hari ini kita masuk ke materi ini ya, yang namanya persiapan praktikum ya, persiapan praktikum. Apa saja yang perlu kita siapkan untuk praktikum, praktek ya. Praktikumnya mungkin nggak di lab, makanya saya di lab. Balik ya. Di praktikumnya kelas kita itu kelas teori ya, nggak dikasih lab. Tapi sementara kita lab ya, kita ingin praktek. Baik, kita bahas mengenai client server. Apa itu client server? Client server adalah jaringan komputer yang salah satunya boleh lebih dari satu komputer ya, difungsikan sebagai server, satunya sebagai klien. Kemudian terhubung kepada komputer yang lain. Yang sama, komputer kliennya ya terhubung ke server. Server melayani banyak komputer klien yang disebut klien. Komputer lain yang disebut dengan klien. Layanan yang diberikan bisa berupa akses web biasanya ya, buka buka cloud-nya, aplikasi cloud itu juga menggunakan web ya. Kemudian ada email, ada file, ada video ya. Ini bergantung pada kebutuhan masing-masing. Ya, ini yang disebut kita server ya, sebagai pelayan. Server, serving. Serving. Ya, berasal dari serve. Ya, kata serve. Kalau dia menjadi pelayan ya server. Servernya beda gitu yang di medsos ya. Nah, di dalam layanan-layanan server itu biasanya dia ada beberapa protokol, macam protokol ya. Ada beberapa aplikasi, ya, software yang juga digunakan untuk mengatur konfigurasi. Di antaranya adalah DHCP. Apa itu DHCP? Sering kita dengar ya kalau kita setting-setting jaringan sekarang supaya server kita bisa langsung dapatkan IP gitu ya. Kita bermain di DHCP. Kita set di seluruh komputer klien agar bisa menerima fungsi dynamic konfigurasi dari server. Jadi layanan yang secara otomatis memberikan IP kepada komputer yang memintanya. Nah, komputer yang memintanya ya ketika kita nyalakan begitu di klien dia akan diberikan IP gitu ya. Seperti IP statik ya, kita set IP-nya dulu gitu ya. Jadi kalau ini kita nggak perlu set IP-nya tapi di set DHCP sehingga komputer klien bisa langsung listen gitu ya, mendengar, meminta pertolongan pada server. Kita sebut sebagai DHCP server. Nah, komputer yang minta IP ini disebut sebagai DHCP klien ya, kliennya DHCP-nya juga nyala. Kemudian kalau sudah saling mendengar, berkomunikasi dengan server, maka langsung mendapatkan IP ya, langsung connect. Langsung connect. Dengan demikian administrator tidak perlu lagi setting-setting di IP klien. Wah, biasanya gitu ya. Kemudian ada lagi layanan web server. Ini adalah aplikasi server yang melayani permintaan HTTP atau HTTPS dari browser. Layanan data ya, melalui protokol hypertext atau hypertext secure. Ya. Ini ada pengamannya. Nah, datanya lewat protokol ini biasanya terbuka. Ya, terbuka. Kemudian portnya port default yaitu port 80 ya.
mengirimkannya kembali ke halaman-halaman web. Halaman-halaman web yang dikirim oleh web server biasanya berupa file-file HTML dan CSS. Kemudian diparsing dan bagaimana browser menata menjadi halaman-halaman web yang bagus kita lihat, gitu ya. Layanan yang lain, HTTP tadi, dan HTTPS. Nah, ini juga sering kita dengar juga ya. Nah, ini juga harus ada di komputer kita kalau kita mau simulasi nanti ya. Simulasi membangun cloud sendiri ya. Saya tadi habis melihat di YouTube ada tutorial ya. Tutorial untuk mempelajari cloud, Google Cloud ya. Google Cloud banyak ternyata ya. Google Cloud, kemudian Azure, Azure, kemudian ada AWS, banyak. Dan nampaknya kalau Anda ikuti cukup membosankan karena ada banyak ya seperti ini ya, kuliah lagi gitu ya. Nah, kalau nggak mau mendengarkan biasanya ya langsung membaca. Membaca biasanya ya juga kurang motivasi ya. Bagusnya ya ikut langsung kuliah gini Pak, Bapak jelasin nanti saya simak. Nah, itu biasanya. Jadi betul kamu nyimak ya, terbukti kemarin ya UTS, kuis ya. Nah, HTTP dan HTTPS ini yang kita nanti akan gunakan ya. Yang khusus adalah HTTPS ini ya. Jadi kita nanti bisa setting sendiri di komputer lokal. Setting apa itu? Ya ini konfigurasi SSL, TLS, protokol ya. Kita nanti bikin ini apa namanya SSL di komputer lokal. Gimana caranya? Nah ini nggak gampang ini. Ayo nanti di sinilah cloud itu supaya jalan gitu ya. Semua komunikasi dilakukan melalui HTTPS. Jadi seluruh, makanya kalau sekarang website itu kalau kita buka domainnya langsung HTTP begini, browsernya kurang nyaman juga karena di situ ada coret merah gitu ya. Apa coret merah? Ya ditandai sama browsernya ini nggak aman gitu ya. Sekarang seluruh website harus menggunakan protokol HTTPS. Ya. Ada gambar kunci di situ ya, di URL. Gambar gembok menutup gitu ya. Nah, itu artinya datanya diamankan oleh apa ya? Enkripsi ya, yang sudah dikenal oleh browser. Kalau nggak dikenal biasanya ya dicurigai ini jangan-jangan palsu, spam apa, fake dan sebagainya. Sehingga dicurigai, biasanya dikasih peringatan, ini website berbahaya, tolong jangan diakses. Nah, browsernya bisa begitu ya. Nah, ini kita pelajari nanti. Kemudian URL tahu ya, Uniform Resource Locator. Ya ada istilah FTP, transfer protokol, ini yang juga harus ada ini ya. Jadi kalau pakai cloud kita sudah ada itu aplikasinya apa namanya fungsi FTP, protokol yang berfungsi untuk menukar file. Kita nggak perlu pakai protokol itu lagi gitu ya. Nggak perlu aplikasi khusus untuk FTP, tapi cukup dengan cloud. Wah, hebat kan? Ini kelebihan dari cloud ya. Banyak sekali keuntungan dan kelebihan dari cloud dibanding kerugiannya. Jadi kerugiannya fatal juga ya, fatal. Ya salah satunya yang pernah booming beberapa waktu yang lalu tentang cloudnya artis gitu ya, cloudnya artis dibobol, diambil foto-fotonya, berbahaya. Nah itu banyak aspek ya,
selain cloud-nya juga bisa jadi usernya sendiri yang keliru, salah. Nah, layanan lainnya di server ada istilah DNS. Nah, ini DNS, Domain Name Server. Nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer. Nah, ini juga kita setting nantinya ya. Email juga begitu ya. Email ini harus ada ini di dalam cloud ya. Kenapa? Minimal bisa buat untuk notifikasi ya. Mengirimkan notifikasi penggunaan layanan, berapa kapasitas yang sudah terpakai atau siapa yang login gitu ya, siapa yang menggunakan hari itu. Nah, kirimkan data-datanya. Email ini penting banget ya. Jadi server kita juga harus bisa melayani email, server cloud ya, cloudnya ini harus bisa juga melayani email. Jadi kalau untuk pendaftaran misalnya itu langsung bisa mendaftar sendiri dan mendapatkan notifikasi melalui email. Minimal itu ya. Dan mendapatkan konfirmasi, validasi ya. Kita lakukan validasi, oh ternyata emailnya benar gitu ya. Jadi nggak boleh email spam gitu, nggak boleh. Jadi kita validasi dulu apakah ini spam atau bukan. Dia harus melalui ini dulu. Kalau bukan dia langsung tenggelam sendiri. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, protokol yang digunakan untuk mengirimkan pesan antar server. Jadi protokol ini juga harus terbuka nanti ya. Selain protokol SMTP juga ada protokol untuk menerima POP3, protokol yang digunakan untuk mengambil surat menarik ya, surat POP3-nya. Jadi ada yang mengirimnya melalui protokol SMTP tadi, ngambilnya data pakai POP3. Ini ada hubungannya dengan SMTP, jadi surat elektronik. Kemudian ada istilah NTP, Network Time Protocol, aplikasi layanan dari server untuk melakukan sinkron waktu ya. Jadi kayak yang saya curigai ini sekarang ini apa namanya? Azan maghrib ya, azan maghrib. Kan pada puasa ini ya, banyak yang puasa. Biasanya mengandalkan HP ya, HP kita yang terhubung melalui jaringan provider kita. Nah, di tempat saya kayaknya lebih cepat deh dibanding punya nenek gitu ya. Punya nenek itu kira-kira ada selisih kira-kira 1 menit ya, sampai 1 menit ya. Jadi kalau azan muncul, nah di HP saya biasanya lebih dulu azannya. Itu waktunya jam 6, lebih 17 sekarang, lebih 18. Kalau kemarin masih 18, 17 sekarang. Nah, itu muncul dulu azannya jam 6.17. Tapi di tempat nenek ya, itu lebih sedikit, agak lama sedikit baru muncul azannya. Batal berarti ini puasanya. Ya, diberi toleransi. Kalau kita ngacu di Kemendak ya, itu dia mengedarkan daftar waktu ya azan. Kemendak agak lama sedikit, dikasih jeda kira-kira 4 menit ya. Jadi kalau di HP itu 19 atau 18, azannya di Kemendak itu 22. Ada waktunya, ada jedanya agak lama. Sementara orang yang kalau sudah dengar azan udah langsung makan. Apa hubungannya dengan NTP Pak? Nah, NTP ini fungsinya untuk itu ya, mengatur azan, mengatur waktu ya, waktunya supaya sinkron. Jadi kalau HP kita itu sinkron di situ waktunya, sinkron dengan server yang ada di situ ya, di jaringan situ. Kita connect-nya di jaringan mana, dia akan menyesuaikan di jaringan itu, karena ada servernya gitu ya. Nah, jadi
kalau kita misalnya ada di Jakarta, maka dia otomatis langsung menyesuaikan waktu di Jakarta. Anda di Balikpapan, maka Anda langsung HP-nya menyesuaikan langsung di jaringan Balikpapan. Jadi nggak perlu lagi setting-setting gitu ya. Kecuali kalau jam tangan manual itu ya. Saya dulu kuliah itu di Jogja, jam tangannya lebih cepat 1 jam karena menggunakan waktu di Balikpapan. Mau sinkron nggak bisa, sinkron kemana wong jam tangannya nggak connect server gitu ya. Jadi kalau jam tangan Anda connect ke server, nah sekarang kan banyak ya jam tangan sekarang menggunakan Android gitu ya. Nah itu otomatis dia akan connect ke sana, connect internet ya, hebat ya. Jam tangan mahal ya, ada yang 2 juta, ada yang 1 juta. Nah ini fungsi dari NTP. Kemudian latihan, jangan dulu dah ya, nanti kita latihan, kita nanti bahas mengenai virtual dulu. Ini tiba-tiba kok langsung latihan ini latihannya nggak usah dikerjain dulu ya, tapi boleh dipelajari ya, dipelajari dulu latihan, nanti jadi materi berikutnya. Nah, materi berikutnya itu tentang virtualisasi ya. Jadi kalau sudah kita kenal bagian-bagian dari jaringan, itu nanti yang akan kita masukkan. Tentu saja banyak ya fungsi-fungsi yang disediakan oleh jaringan server ya, disediakan oleh server. Nah, itu kita batasi mana yang kira-kira sering kita gunakan di dalam cloud nanti ya. Nah, itu ya. Jadi ada protokol HTTP, protokol HTTPS, dan lain-lain, semuanya itu nanti yang akan kita gunakan di dalam cloud ya. Yang kedua adalah virtualisasi. Apa itu virtualisasi? Nah, virtualisasi ini perangkat, nanti ada gambarnya ya. Yang jelas banyak yang bertanya ini tentang cloud ya, cloud computing. Secara umum ya digunakan untuk menjelaskan sebuah kelas baru ya, tentang jaringan komputer. Basisnya melalui komputer. Yang banyak digunakan melalui internet gitu ya. Secara dasar biasanya memiliki banyak utility di dalamnya. Ya, ada koleksi banyak ya, perpaduan antara network dengan hardware. Integrated bagaimana menyatukan jaringan. Kemudian ada software, semuanya tergabung di dalamnya. Ya seperti apa yang kita sebut sebagai platform ya. Jadi cloud computing itu seperti platform tadi. Tapi ya menjadi platform juga secara umum kan ada 3 layanan yang sudah kita pelajari ya. Apa aja? Infrastruktur, platform, dan software. Ya. Jadi fungsi dari cloud tadi adalah 3 itu. Digunakan internet untuk komunikasi dan transportasi. Transportasi dari transportasi dari data yang bersumber dari hardware, dari software atau jaringan antar klien. Nah, ini yang kita maksud dalam cloud computing. Cloud computing sudah kita bahas ya kemarin ya. Nah, sekarang kita bahas di dalam cloud computing itu ada virtualisasi, virtual workspace ya, atau space ruang kerja ya, ruang kerja virtual, ruang kerjanya nggak fisik. Saya kebetulan di lab, jadi ada komputer-komputer di sini fisik ya, yang kemudian diakses oleh banyak orang. Maksudnya mengakses ke server, tapi servernya hanya untuk presentasi aja di sini ya, komputer satu tinggal, dan ini nggak terhubung secara jaringannya ada di
sana supaya bisa mengalirkan internet gitu ya. Nah, yang kita bahas tadi adalah server ya. Servernya berarti di sini adalah server virtual. Secara abstraksi, lingkungannya juga kita bisa analogikan dengan virtual. Dan dynamically berubah terus ya, memiliki kemampuan untuk selalu menyesuaikan diri, selalu berubah. Ya, itu tergantung dari penggunaan klien. Kemudian ada istilah resource quota, kuota dari sumber daya yang digunakan untuk menjalankan virtualisasi. Kuota itu misalnya CPU atau ini apa prosesor. Ya. Kemudian ada memori yang digunakan bareng-bareng. Ya. Bareng-bareng gimana ya? Karena dibagi-bagi disesuaikan dengan kebutuhan kita. Dalam satu CPU itu ya bisa jadi ada banyak layanan, ada banyak HPPS, bagi-bagi berdasarkan HPPS tadi. Nah ini gambarnya ya di bawah, dibagi-bagi di sini. Maka hardware-nya juga akan banyak digunakan masing-masing, kita pilah-pilah, kita bagi resource kuota, tetapkan kuotanya. Kemudian software konfigurasi, software konfigurasinya di sini softwarenya ini ya, konfigurasi supaya OS ini bisa menjalankan aplikasi tertentu. OS ini bisa menjalankan cloud computing. Nah, implementasi di virtual machine ya, biasanya ya menggunakan perangkat lunak tertentu ya, seperti VMware itu ya, atau VirtualBox. Nah, VirtualBox ini sudah mulai turun ya, apanya Pak? Ya mungkin dukungannya kali ya. Sekarang versinya sudah diperbaiki ke terakhir bulan Februari kemarin, dan tahunnya masih tahun kemarin. Ini kayaknya mulai lambat laun, mulai lenyap nih, bisa jadi semester depan ya. Kalau Anda ngulang lagi ketemu saya yang ikut mata kuliah ini ya, bisa jadi virtual machine-nya nggak pakai lagi VirtualBox ya. Mungkin pakai salah satunya ini, VMware atau Xen. Bisa nggak? Agak rumitnya. Nah, kalau VirtualBox kan mudah ya, biasa jalan di Windows. Banyak di antara Anda menggunakan Windows. Nah, ini ya. Jadi virtual machine kurang lebih seperti demikian yang digambarkan di gambar ini ya. Ini sudah saya jelaskan minggu lalu ya, ada istilahnya node controller. Node controller itu yang mana? Node controller yang ini ya. USOS atau VM-nya ini ya. Tapi satu VM bisa banyak cloud controller ya, ini app ini. Berarti di sini adalah cluster controller CC. Nah, cluster controllernya ini. Nah, jadi node-nya ada di sini, satu titik ya. Kemudian dalam satu titik ini bisa jadi ada banyak cloud controller, jadi macam-macam jalan. Bisa jadi cuma satu node controller ada satu app. Boleh juga. Bisa jadi satu node controller bisa jadi banyak app, lebih dari 2. Dan node tadi itu bisa jalan di Linux, bisa jalan di BSD, bisa jalan di Windows. Dan kita belajar pakai Windows ya. Tentu saja Windows kita gunakan juga. Bagaimana dengan OS lain? Kalau OS lain nggak usah belajar ini, belajarnya next gitu ya. Anda belajar sendiri ya, kembangkan sendiri.
Jadi nanti kita pakai yang mana Pak? Virtual machine-nya ini tadi ada yang pakai hypervisor ya, ada yang pakai Xen, ada VMware, ada yang pakai Denali, UML dan sebagainya. Nah, VirtualBox nggak tertulis di sini kan udah. Tapi kita gunakan ya, kita gunakan. Jadi kita gunakan VirtualBox-nya di sini. Ya. Pada virtualisasi ini tadi yang paling oke ya, Xen. Very close to raw physical performance ditunjukkan. Nah, secara umum virtualisasi itu punya keuntungan dan kerugian. Ya. Virtualisasi punya keuntungan. Keuntungan dari virtual machine itu biasanya pertama adalah menjalankan sistem operasi ya, di mana bisa juga dijalankan di hardware. Itu maksudnya gimana Pak? Jadi sistem operasi yang kita jalankan di fisik, di virtual, mesin virtual itu juga bisa kita jalankan di posisi hardware. Nah ini kalau yang ini tulis is unavailable berarti nggak tersedia, artinya ya hanya jalan di fisikal, di virtual ya. Is unavailable ini nggak dibaca, jangan nggak dibaca ya. Ini penting ini ya, berarti jalannya di virtual, jadi jalannya di virtual saja. Mudah dibuat membangun mesin ya, kemudian bisa menyediakan backup mesin dan seterusnya. Jadi kita nggak perlu menyediakan perangkat kerasnya ya. Nah, perangkat kerasnya bisa gunakan yang sudah ada dulu komputer kita masing-masing ya. Kemarin saya sudah minta kepada Anda untuk menyediakan komputer sendiri-sendiri. Jangan lupa itu ya, komputer sendiri-sendiri dulu. Nah, pakai laptop kayak memori minimal 4 GB. Kalau bisa lebih bagus, lebih besar 2 kali, 8 GB atau 12 GB boleh, bagus itu lebih bagus ya. Nah, kita bisa mengalokasikan kebutuhan supaya available gitu ya, bisa digunakan. Software testing menggunakan clean ya, misalnya apa, key cleaner gitu ya, itu juga bisa. Clean di sini maksudnya adalah legal ya, legal. Software testing yang gunakan pemasangan ilegal nggak diperkenankan. Yang legal-legal saja, makanya kita pilih pakai Linux itu ya. Salah satu kelebihannya dia open source gitu ya, open source, kemudian lisensinya adalah GNU lisensi, GNU ya. Lisensinya terbuka, bebas ya, free open source ya. Nah, itu juga clean ya. Itu juga emulate more machine that have physical available ya. Dia jalankan yang pertama ini ya, dia jalankan, diemulasikan dalam virtual mesin virtual. Juga modern ya, lebih sering juga, kadang juga bisa secara fisikal, tapi ya nggak dipakai lagi fisikal. Hanya fisikal itu satu aja gitu ya, di dalamnya itu udah banyak tadi ya. Jadi kalau fisikalnya ini hardware-nya memang harus ada gitu ya, cuma ya nggak banyak, jadi berkurang. Yang banyak adalah PP-nya tadi banyak, ribuan sampai sekarang jutaan. Nah, ini adalah keuntungan kalau kita menggunakan virtual, mesin virtual. The book sepertinya run legacy system. Jadi sistem yang jalan tadi legasi warisan bisa digunakan di
sistem yang lama. Sistem yang lama kita bisa juga dipakai langsung di situ, tinggal dipanggil aja, masukkan, jalan sudah. Asalkan nggak rusak ya filenya, atau filenya memang masih bagus, nggak kadaluarsa. Nah, itu bisa. Kalau kadaluarsa mungkin di sistem virtual machine-nya menyesuaikan diri kali. Biasanya ada itu penyesuaian. Kalau dia versinya meningkat, maka dia ada penyesuaian. Biasanya begitu. Jadi run legacy system. Kemudian apa tujuan dan keuntungan dari menggunakan itu Anda baca sendiri ya. Yang jelas pertemuan berikutnya kita akan coba praktek ya. Tadi jaringan sudah. Nah, prakteknya gimana? Ada beberapa software yang sudah saya siapkan ya. Tolong dicatat ya. Catat. Softwarenya adalah ini. Nah, software yang pertama kita gunakan ya, saya tulis di sini ya, Note. Ya. Ini tidak ada ini. Persiapan praktikum cloud. Computing. Ya, hardware. Kita foto hardware-nya ya. Hardware-nya tadi minimal ya. CPU-nya available aja sekarang ya. Sekarang itu prosesornya available untuk sekarang, komputer sekarang ya, komputer sekarang itu banyak Anda miliki ya, banyak dimiliki mahasiswa. Keren ya, lihat keren. Laptop juga keren. Terus kemudian memori itu rekomendasi ya, 4 GB aja sudah cukup ya, tapi rekomendasinya adalah 8 GB atau 12 GB atau 14 GB boleh, atau ya lebih tinggi lah, lebih bagus ya. Ya itu ya. Kemudian hard disk space, itu kira-kira berapa ya? Biasanya ini 100 GB udah cukup kok. 100 GB banyak ya. Lumayan lah, kita alokasikan segitu di komputer kita. Yang kebanyakan hard disknya sudah 1 tera gitu ya, 500 GB. Kita sediakan 50 GB itu sudah cukup juga. Turun ya, 50 GB. Itu untuk hardware. Itu software yang perlu kita siapkan ya. Apa ya? Operating system ya, operating system apa operating systemnya? Yang menjadi host ya, host kita adalah Windows ya. Nah, boleh Windows berapa? Kalau di lab ini Windows 11 ya. Ini ada Windows 10, Windows 11. Boleh hostnya ya. Nah, kalau Anda pakai Linux, boleh aja ya. Boleh pakai Linux. Nah, jadi hostnya boleh pakai Linux. Kemudian
fieldnya kita anggap apa ini host ini, fieldnya pakai Linux ya. Para kliennya pakai Linux. Linux yang mana? Nah, Linux Ubuntu ini sebelah ini ya. Mana? Ini ya, Xenia server. Linux Ubuntu Xenia server cloud. Tapi Ubuntunya yang Ubuntu server gitu aja saya rasa cukup ya. Jadi ini yang direkomendasikan, kasih bintang ya. Jadi kalau kita mau pakai Linux Ubuntu server, nah, biasanya sudah ada cloud-nya juga di situ. Nah itu boleh digunakan. Jadi itu ya, siapan praktikum cloud computing. Jadi kita nggak pakai punyanya Google Cloud ya, terlalu susah nanti. Tidak ada langganan, belum belajar juga. Nah, kita pakai yang sudah ada open source ya, open source. Kemudian softwarenya kita install ini ya, VirtualBox. Jadi kita pilih di situ VirtualBox versi baru ya. Versi saat ini yang paling baru adalah 6.132 Windows ya. Kedua adalah Linux yang lain ya. Linux yang lain tuh kok nggak muncul di sini ya. Oh itu ada di atas ini. Linux Mint ya. Ini nanti jadi klien ya. Ini kita tulis di sini ya. Nomenklaturnya ini. Jadi yang ini nggak usah bintang. Di sini aja. Ini juga sini. Ini jadi Linux Mint. Kenapa Mint? Mint kan Mint Pak. Ya Mint memang dia pakai nama Linux Mint. Nah ini versinya bebas ini ya. Ini karena jadi klien. Di sini adalah versi 23. 20 itu 2003 bulan 3. Masih baru ini ya. Ini jadi komputer klien. Ya. Jadi klien. Kalau yang ini kan server di atas nih. Jadi ini jadi klien. Jadi kliennya boleh Windows boleh ya. Windows boleh, Windows boleh. Kalau ada punya ya. Kemudian softwarenya VirtualBox, satunya apa lagi? Nah ini yang cloud-nya jangan lupa. Nah cloud-nya ini jangan lupa kita menggunakan Nextcloud ya, Nextcloud atas itu ya, versi baru ya 23 ya, versi baru 23. Kemudian yang berikutnya adalah ini official Nextcloud VM. Nah, yang mana itu ya, Next official Nextcloud VM virtual machine. Kalau ini sudah ada virtual machine-nya ya. Nah, ini sebenarnya bisa ditaruh di sini klien ya. Jadi yang ini kalau kita masukkan di sini, jadi nggak perlu install ini ya, tapi langsung install ini. Jadi ini juga menjadi alternatif ya. Misalnya kita ganti nih yang atas ini server cloud-nya kita ganti lah Nextcloud VM-nya ini. Nah, langsung jalan sendiri nanti ya, otomatis ya. Nah kalau yang pakai ini atau ini
Ini bisa juga ya jadi server. Nah, itu nanti pasangannya dengan ini ya, gitu ya. Ini sudah ada di sini, dan beberapa rujukan untuk praktikum nanti sudah ada di sini ya, bagi tutorialnya. Jangan lupa juga ini ada Ubuntu server, ini penting juga Anda ambil ya, untuk server untuk persiapan praktikum katatik simulasi ya. Nah, kita jalankan cloud-nya masing-masing. Server yang lain sesuai kebutuhan deh, sesuai kebutuhan. Jangan lupa ada internet ya, jaringan. Jaringannya tulis di sini ya, jaringan internet. Kita boleh menggunakan HP ya, jadikan itu ya, pakai kartu apa, GSM ya, boleh silakan, atau pakai jaringan rumah, biasanya ada IndiHome. Rumah tangga ini boleh juga ya. Silakan dicoba. Ini jelas cloud itu tergantung ini ya, tergantung ini. Oh ya, ini nanti sesuai kebutuhan ada istilahnya repository ya. Nah, bisa nanti diambil dari repository. Ya, sesuai kebutuhan. Itu bisa diambil dari repository. Ini ngambilnya gimana? Nah, ngambilnya ya lewat jaringan internet. Maka jaringan internet ini harus ada. Tapi settingnya agak berbeda ya, jaringan internet antara GSM dengan yang jaringan ini ya. Apalagi nanti di kampus ya, nah, itu agak berbeda lagi. Jadi kita sudah tahu ya distribusinya, ada 4 ya. Nah, distribusinya bisa private gitu ya, bisa community, bisa juga public gitu ya, public. Bisa juga untuk hybrid. Kita pakai yang mana, hybrid kah? Privat aja gak apa-apa ya. Jadi nanti kita pakai ini. Ini yang harus disediakan ya, untuk bisa jalankan praktek cloud nantinya ya. Jangan lupa perintah-perintah Linux Anda juga harus ketahui ya. Perintah-perintah Linux seperti apa ya, perintah-perintah command line. Anda cek itu di sini ya, command line. Command line Linux. Nah, ini Debian ya, Debian tadi ada. Nah, itu sudah ada di sini 35 dasar dari hosting ya. Ada pakai ini wiki Debian juga ada banyak. Ubuntu juga ada di apa namanya, di sini ya. Ubuntu server ini ya, perintah-perintahnya di sini juga banyak ya. Nah, ini bukannya apt, semuanya sudah ada, Anda baca. Oh iya, VirtualBox yang belum, sudah ya tadi ya. VirtualBox sudah seperti ini. Nah, ini yang perlu kita siapkan. Tentu saja, tapi saya mungkin kasih tutorial doang ya. Nah, kuliahnya nggak begitu enak kalau diikuti di kuliah. Jadi penjelasannya mungkin kita lihat aja deh nanti ya. Kita lihat aja situasinya kayak apa. Kalau bisa saya presentasi sekali di online kan, waktunya cukup apa enggak, karena biasanya agak lama dan mungkin bikin nggak terstruktur ya, bisa lompat-lompat ke sana kemari karena ada hal-hal yang harus disiapkan ke sana kemari gitu ya. Jadi kalau sudah kira saja deh, nanti kita lihat. Nah, bagi Anda yang mau praktek sendiri, ya ini kurang lebih
Anda bisa merujuk ke sini ya. Jadi hardware, dari sisi hardware Anda gedein ya. Kalau ada 4 GB, oke. 8 GB lebih bagus, lebih tinggi lebih bagus ya. Artisnya Anda alokasikan kosong, ruang kosong sekitar 50 atau lebih besar ya. Lebih besar itu gimana tuh? Lebih besar. Lebih besar ya di sini. Lebih besar dari 50 GB. Operating system silakan boleh Windows, tapi saya menggunakan Windows ya, Windows 10. Kalau Anda bisa Windows 11 ya silakan, atau boleh Linux, boleh Mac OS juga boleh, silakan. Tapi setting sendiri ya. Kemudian kliennya ini ya, tadi yang direkomendasikan untuk praktikum ini yang Linux Ubuntu Xenial Server Cloud ya, bisa ada yang saya ya, satu. Jadi dicari sendiri, Anda cari di internet ya. Ini semua baru kemarin saya ambil lah, dan lain sebagainya. Saya rasa cukup itu ya. Silakan disiapkan praktek virtualisasi ya. Baik, itu saja dari saya. Barangkali ada yang ditanyakan, Mas Mbak. Belum saya kiri. Nggak ada, Pak. Ya, silakan, Pak. Nggak ada. Nggak ada dimas. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kiri kuliah hari ini. Minggu depan tuh masih ada kuliah ya. Kuliahnya menjelang UTS ya, menjelang UAS ya. Ya UTS ya, menjelang UTS. Kalau UTS Anda kita lihat dulu di sini kalender akademik ya. Kalender akademiknya kayak apa ini? Kita cek. Oh ya, liburnya banyak ya, tanggal merah. Sekarang tanggal 13, tanggal 15 libur Jumat. Wah, banyak libur sudah. Minggu depan masih ada tanggal 20, tanggal 27 ini UTS ya. Jadi kita minggu ke-6 ini, tanggal minggu ke-7, tanggal berikutnya ini UTS. Nah, UTS kayak apa Pak ya? Ya UTS seperti biasa. Nanti ujiannya bisa saya cek dulu ya sistemnya apakah sudah siap atau belum. Kalau saya nggak siap ya pakai mungkin Classroom ya, Google Classroom. Nah, di situ ada form-form, silakan nanti gunakan itu. Yang jelas Anda harus siap aja deh, siapkan diri saja. Kalau soal sistem saya yang menyiapkan. Ya, oke ya. Jadi ini tinggal Anda siapkan diri dan jangan telat ya. Jangan telat. Kalau mungkin kuis kemarin tugas itu mungkin masih bisa telat lah. Saya kasih toleransi boleh telat. Cuma ya kurang nilainya ya. Kurang nilainya. Tapi kalau UTS itu karena terjadwal, Anda nggak boleh telat ya. Pas jadwal itu Anda harus siap gitu ya. Jadi jadwalnya tanggal 27 jam 10.30 tank gitu ya. Dibuka. Nah, karena 3 SKS maksimal 1,5 jam. Ya, berarti jam 12 tank selesai. Lewat dari itu, jadi risiko ya. Nggak ada ampun, enggak. Ya, jadi itu yang perlu Anda perhatikan, jangan sampai terlambat. Nah, terlambat. Kemudian kalau absen telat Pak, absen telat ya telat aja, jangan diulangin. Terus Bapak gak absenin, enak kan? Absen tanggung jawab sendiri ya. Jadi gak ada juga saya, termasuk saya itu telat, kalau telat gak ada yang absenin. Bapak mau uangnya aja gitu ya.
Sama seperti sampean ya, kalau telat enak aja. Mau nilainya aja. Aduh. Jadi gitu ya, bisa di anu ya, Kak. Kemudian habis lebaran mungkin tanggal 9 baru masuk. Ya, tanggal 11 baru lanjut ya. Karena tanggal 4 ini libur, cuti ya. Jadi cuti lebaran sampai seminggu ya, sampai tanggal 6. Tanggal 7 masuk. Nah, ini cuti baru saya mengajukan cuti 1 hari. Di tanggal 9 nanti minggu yang kayak ini saya baru masuk ya. 9, 10, 11, seterusnya. Dan beberapa minggu lagi nanti akan kena libur lagi ini ya, tanggal 1 Anda kena 1 yang hari Kamis tanggal 26, hari Senin tanggal 2. Banyaknya habis ini ya tanggal hari Senin ya. Banyak yang kepotong-potong. Yang ini juga banyak yang kepotong-potong. Baik, itu saja dari saya. Kalau tidak lagi ada pertanyaan, saya akhiri kuliah hari ini. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Selamat